Shalom adik-adik, senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik sekalian. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengar cerita tentang firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, adik-adik sekalian, tema firman Tuhan hari ini yang Bang Christian bawakan adalah Tuhan Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, beberapa lama ini dari sejak tahun 2019 ada satu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Karena COVID-19 kita diumumkan oleh pemerintah supaya sekolah diliburkan, kemudian orang-orang yang bekerja dibatasi, dan banyak kegiatan kita yang dibatasi karena penyakit COVID-19 sangat berbahaya dan mengancam nyawa banyak orang di seluruh dunia. Adik-adik, sampai sekarang dicarikan obatnya, tapi belum ditemukan obat yang tepat untuk mengatasi COVID-19. Dan akhirnya ditemukan juga vaksin, itu pun belum bisa menyembuhkan kita dari penyakit COVID-19. Kita membutuhkan obat yang luar biasa untuk penyakit COVID-19 yang bisa menyembuhkan, tetapi kita tidak menemukan. Nah, ada juga satu lagi penyakit yang sangat berbahaya melebihi COVID-19, yaitu dosa. Dosa, adik-adik, sangat berbahaya. Karena apa? Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kita tadinya, manusia tadinya bersama dengan Tuhan, bisa menikmati kasih Tuhan dengan luar biasa. Bisa berbicara dengan Tuhan, kemudian berhadapan muka dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, manusia harus terpisah dari Tuhan, diusir dari Taman Eden. Dan kemudian dosa itu sangat berbahaya, membuat manusia bisa mati, bisa juga mengalami sakit penyakit seperti COVID-19 tadi. Itu juga karena akibat daripada dosa manusia. Ada macam-macam penyakit di dalam dunia ini, dan penderitaan serta kejahatan-kejahatan yang terus meningkat, itu semua disebabkan oleh dosa. Itu sebabnya adik-adik ada pembunuhan, ada ibu membunuh anaknya, ada anak membunuh orang tua. Jadi adik-adik, dosa adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya yang harus diselesaikan. Manusia berupaya untuk menyelesaikan dosa adik-adik dengan cara berbuat baik, tapi manusia gagal. Dengan cara beribadah, tetapi manusia gagal. Adik-adik, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan dosa kita. Bagaimana caranya Tuhan datang menyelesaikan dosa kita? Tuhan yang tadinya kita sudah terpisah dari Allah, Dia tidak bisa dilihat lagi oleh mata kita karena mata kita telah rusak karena dosa manusia. Karena dosa-dosa kita tidak bisa lagi mengenal Allah dengan benar. Tetapi Tuhan yang tidak bisa kita lihat, yang jauh di dalam kerajaan sorga, Dia datang ke dunia ini menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Allah yang duduk di dalam tahta kerajaan sorga rela menjadi manusia, menjadi seorang bayi. Karena apa adik-adik? Karena kata firman Tuhan, Allah memiliki kasih yang sangat besar buat adik-adik dan buat Bang Christian. Nah, inilah kabar baiknya adik-adik. Kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya adik-adik, tidak binasa, kita tidak dihukum, kita tidak masuk neraka, tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan kemudian setelah Dia besar, Dia melakukan tugasnya. Dia menyembuhkan banyak orang,
Dia memberitakan kabar baik bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Banyak orang-orang ahli-ahli agama, adik-adik, yang menolak. Masa ini orang adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Enggak. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus terus melakukan tugasnya. Banyak juga dari antara orang-orang yang mendengar tentang berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya. Ketika mereka menjadi percaya, hidup mereka diubahkan, kemudian mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, hingga suatu kali Tuhan Yesus terus menceritakan tentang bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup, bahwa Dia satu-satunya jalan untuk boleh bertemu dengan Bapa di surga. Adik-adik, karena berita Tuhan Yesus yang luar biasa ini, maka Dia dibenci oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka benci kepada Tuhan Yesus? Karena mereka nggak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi adik-adik, kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran hidup yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, karena kebencian itu, satu kali adik-adik, Tuhan Yesus juga tahu bahwa jalan untuk menyelamatkan kita, Dia harus mati di kayu salib. Nah, dikatakan di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 45, kita dengar baik-baik ya adik-adik. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Karena anak manusia atau Tuhan Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Adik-adik, dosa manusia upahnya adalah maut. Maka untuk menyelamatkan kita yang sudah berdosa, Allah menjadi manusia dan Dia harus menanggung maut itu. Dia harus mati adik-adik. Dikatakan oleh ayat ini bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, menjadi tebusan bagi adik-adik dan juga Bang Christian, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, pada waktu malam hari, yaitu ketika Tuhan Yesus berdoa di sebuah taman namanya Getsemani, Tuhan Yesus didatangi oleh orang-orang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Mereka datang membawa pedang, mereka datang membawa pentung, mereka datang membawa rantai untuk mengikat Tuhan Yesus. Adik-adik, pada malam hari itu Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Padahal Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan ditangkap. Namun Dia mengatakan seperti ini kepada mereka yang mau menangkap Tuhan Yesus itu. Siapa yang kamu cari? Kemudian mereka bilang, Yesus, orang Nazaret. Akulah Dia. Kemudian mereka bingung. Ini orang mau ditangkap, tetapi Tuhan Yesus kok nggak lari gitu ya. Kenapa adik-adik Tuhan Yesus tidak lari? Tuhan Yesus tidak lari karena Dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan nyawanya bagi kita. Baik nggak Tuhan Yesus? Wah, sangat baik. Bang Christian sangat kagum kepada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa ini adik-adik. Nah, ketika itu mereka tanya lagi. Tuhan Yesus tanya lagi, siapa yang kamu cari? Yesus, orang Nazaret, kata mereka. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, akulah Dia. Kalau aku yang kamu cari, biarkanlah murid-muridku ini pergi. Kemudian adik-adik, semua murid-murid Tuhan Yesus melarikan diri kocar-kacir kemana-mana. Tetapi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dibawa kepada imam besar pada waktu itu. Tuhan Yesus di sana ditanyain. Kemudian ada pertanyaan yang penting yang ditanyakan oleh imam besar Kayafas kepada Tuhan Yesus. Imam besar Kayafas bilang seperti ini, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Dia. Engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ketika itu adik-adik, Tuhan Yesus menjawab dengan benar, akulah Dia. Harusnya adik-adik, imam besar ini, Kayafas ini harusnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia justru robek bajunya. Robek. Ini sudah
ini sudah menghujat Allah. Dia mengaku sebagai anak Allah akan duduk di sebelah kanan Allah. Maka ini harus dihukum mati. Ayo bawa dia. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus. Kemudian Bapak Pilatus yang pemerintah pada waktu itu memeriksa Tuhan Yesus. Benar enggak orang ini layak dihukum mati? Karena pemerintah kalau mau menghukum mati seseorang tidak boleh sembarangan. Harus lihat dulu benar enggak dia melakukan kejahatan yang besar enggak. Dan kemudian Pilatus dan kemudian para pembantunya memeriksa dengan teliti. Dia periksa saksi-saksi, dia periksa Tuhan Yesus, dia periksa orang-orang yang mengadukan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Pilatus menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan satu kesalahan apapun. Dan justru Pilatus menemukan bahwa orang-orang ini menyerahkan Tuhan Yesus karena dengki, karena iri hati. Nah adik-adik, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa, sehingga dia bisa menyelamatkan kita yang berdosa. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, setelah diperiksa oleh Pilatus tidak ada kesalahan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kemudian dibawa kepada Herodes. Karena wilayahnya, tempat daripada Tuhan Yesus biasa melayani itu di daerah pemerintahan Herodes. Maka dibawa ke sana. Kemudian ketika diperiksa oleh Raja Herodes, ternyata Tuhan Yesus juga tidak menemukan, Herodes pun tidak menemukan satu pun kesalahan daripada Tuhan Yesus. Maka dia disuruh kembali bawa kepada Pilatus. Ketika dibawa kepada Pilatus, Pilatus mengatakan bahwa ini tidak ada salahnya. Tapi orang-orang, imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat, semua berteriak bahwa salibkan dia, bunuh dia. Adik-adik, karena untuk menyenangkan banyak orang itu, akhirnya Pilatus cuci tangan dan kemudian dia katakan, udah kesalahannya ditanggung, kalian harus menanggung kesalahan karena menghukum orang yang tidak bersalah. Nah adik-adik, kemudian orang-orang itu bilang kami yang menanggungnya. Wah begitu sombongnya mereka adik-adik ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Adik-adik, Tuhan Yesus dicambuk sampai semua badannya sangat babak belur. 40 kali Tuhan Yesus dicambuk dengan cambuk yang tajam. Di ujung-ujungnya itu ada tajam begitu ya. Jadi bisa merobek daging daripada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus waktu itu sangat berdarah-darah. Sangat buruk rupanya, kata firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Sangat buruk rupa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus disiksa sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus ketika disiksa, dia tidak melawan. Dia menerimanya. Karena apa? Karena dia sedang menanggung dosa adik-adik dan dosa bangsa Kristen. Kita yang berbohong, kita yang nakal sama mama, kita yang nakal sama teman, kita yang suka berantem adik-adik. Tapi Tuhan Yesus yang memikul segala dosa kita. Tapi Tuhan Yesus menerima itu dengan kasih-Nya. Karena dia tahu adik-adik dan bangsa Kristen tidak sanggup untuk melakukan segala hukum Taurat. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita. Kasih Tuhan Yesus terlalu besar bagi adik-adik sehingga dia rela menderita. Setelah dia adik-adik dicambuk badannya, Tuhan Yesus kemudian dimahkotai duri. Ini dari tumbuhan yang berduri tajam. Dan sehingga kepala Tuhan Yesus itu juga banyak darahnya adik-adik. Bukan hanya diikat tumbuhan yang berduri tajam itu, tapi juga dipukul. Dan akhirnya itu sangat sakit di kepala Tuhan Yesus. Dia menerimanya karena dia mengasihi kita. Setelah itu Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan adik-adik. Tangannya dipaku, tangan kanan, tangan kiri, kakinya dua-duanya dipaku hingga remuk tumit daripada Tuhan Yesus. Artinya tulang-tulangnya juga kena paku adik-adik. Betapa sakitnya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus demi menanggung dosa adik-adik dan juga bangsa Kristen. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan adik-adik. Tapi kita bersyukur setelah Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya, dia mengatakan sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai menyelesaikan semua dosa kita. Kemudian dia menikmati
Kemudian dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga terjadi mukjizat. Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan dia menunjukkan diri selama 40 hari, selama berulang-ulang bahwa dia hidup. Dan Tuhan Yesus hidup sampai sekarang. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik, Tuhan Yesus telah mati memikul segala dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Apakah adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia telah mati memikul dosamu dan bangkit untuk menyelamatkan hidupmu? Puji Tuhan, adik-adik semua percaya. Ketika adik-adik percaya, kata firman Tuhan, pada waktu itu juga nama adik-adik ditulis di dalam kitab kehidupan. Contohnya nama adik-adik Doni. Doni hari ini mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu juga adik-adik, nama adik-adik ditulis di dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan surga dan tidak pernah dihapus sampai selama-lamanya. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus akan memanggil adik-adik, membawa adik-adik di dalam kerajaan surga. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik. Mari kita terus hidup di dalam Tuhan Yesus dan kita terus memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus yang besar buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih Tuhan Yesus yang besar yang rela menderita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menolong kami, bahkan menyelamatkan kami, menghapus segala dosa kami ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar. Kami menyerahkan semua adik-adik kami supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan, boleh hidup di dalam Tuhan, boleh dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memenangkan bangsa Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.